Salam Sang Raja. Bab 56. Episode 4. Kematian. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Panah menutupi langit seperti awan gelap dengan ujung runcing, hampir seperti bintang di malam hari, terbang menuju jembatan. Ting, 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 ting. Panah ini dibuat untuk menembus baju besi sedang memanen semua kehidupan dimanapun mereka jatuh. Kepala panah seperti ujung sabit malaikat maut dan telah menembus semua baju besi dan rintangan di jalan mereka, bahkan menusuk lubang besar di jembatan. Panah tidak memiliki emosi, mereka melesat di voli jembatan demi voli, tanpa henti membunuh setiap prajurit yang tersisa. Segera, tidak ada nyawa yang tersisa di jembatan. Tentara musuh yang terluka, merintih dan berteriak beberapa saat sebelum akhirnya mati. Setiap mayat memiliki ratusan panah yang melekat padanya, bulu-bulu panah putih membuat mereka semua tampak seperti landak. Ksatria bertopeng perak menatap sosok itu. Akhirnya, apa yang ingin dilihatnya terjadi, iblis itu akhirnya berhenti bergerak. Anak panah menusuk ke setiap bagian tubuhnya, dia tampak seperti ayam raksasa dengan semua bulu dari anak panah mencuat. Segera, ting! Pedang dan perisai jatuh dari tangannya dan menghilang ketika mereka menyentuh tanah, dan bam. Sosok itu akhirnya jatuh ke tanah. Mati. Hahaha. Akhirnya mati. Dia akhirnya mati. Ksatria bertopeng perak menggigil saat dia tertawa dengan gila. Dia membungkuk dan menangis sambil terus tertawa, tidak jelas apakah dia bahagia atau sedih. Sampai yang terakhir, dia terus tertawa ketika dia berlutut ke tanah. Suaranya menjadi serak dan penuh dengan kegilaan saat tawanya berubah menjadi menangis. Dia menggenggam rumput di bukit tempat dia berdiri dengan tangannya, dan air mata mengalir dari topeng perak tanpa terkendali. Akhirnya mati. Pria itu akhirnya mati. Tetapi 3.000 pasukan elitnya juga selesai. Tidak hanya mereka menderita banyak korban, tetapi para prajurit yang selamat juga ketakutan setengah mati. Mereka tidak memiliki keberanian tersisa untuk memegang senjata mereka dan melangkah di medan perang lagi. Apa yang membuatnya semakin marah adalah bahwa ia telah kehilangan lebih dari setengah ksatria kulit hitam pribadinya yang semuanya pejuang bintang 1, bahkan tidak menyebutkan bahwa prajurit bintang 3 Landes juga kehilangan nyawanya dalam pertempuran. Ksatria bertopeng perak didorong ke ambang gangguan mental oleh binatang itu. Di medan perang, setelah melihat sosok itu akhirnya jatuh, tentara musuh semua memegangi leher mereka dan mulai bernapas berat, seolah-olah malaikat maut telah melepaskan genggamannya pada kehidupan mereka. Gunung seperti tekanan yang ada di pikiran mereka akhirnya terangkat dan bayangan kematian menghilang. Beberapa tentara musuh menjadi gila. Mereka tertawa ketika air mata mengalir di wajah mereka. Sebelum ini, mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa hanya satu orang yang dapat membongkar seluruh pasukan. Penyihir misterius itu marah, tetapi setelah dia melihat ekspresi kusam di wajah ksatria bertopeng perak dari jauh, dia menahan amarahnya dan memutuskan untuk tidak berdebat dengannya. Setelah berpikir dan mengubah ekspresi, dia memesan sepasang tentara terpaku di sampingnya. Kalian, pergi, gerakkan mayat itu dan bawa ke tendaku. Keagungan seorang penyihir telah memanggil kembali jiwa para prajurit yang hampir akan runtuh. Dengan cepat, sepasang prajurit yang kuat bergegas ke mayat yang penuh dengan panah, mengangkatnya, dan mengikuti penyihir misterius itu kembali ke tendanya. Mayatnya berat, dengan baju besi dan panah logam yang hancur, beratnya hampir 300 pound. Pasangan tentara musuh yang membawa mayat itu berkeringat, mereka bahkan tidak berani melihat mayat itu. Sensasi membunuh dari mayat itu menghancurkan jiwa mereka menyebabkan para prajurit yang mengikuti penyihir bergetar tak terkendali. Kalian bisa pergi sekarang. Tidak peduli apa yang terjadi di sini, jangan biarkan siapapun masuk dan mengganggu aku. Setelah mereka tiba di tenda yang gelap dan suram, penyihir memerintahkan tentara untuk meletakkan mayat di tengah tenda dan menyuruh mereka pergi. Para prajurit merasa seperti mereka telah diberi amnesti dan bergegas keluar dari tenda seolah-olah mereka berlari untuk hidup mereka. Udara di tenda berbau lembab dan pengap, dan samar-samar bercampur dengan bau mayat yang tengik. Alat-alat tajam berbentuk aneh dan botol tergantung di mana-mana. Seluruh tempat terasa seperti rumah jagal dan tidak ada tentara musuh yang ingin tinggal di sana bahkan untuk 1 detik.
Penyihir misterius menutup tirai ke tenda. Dia juga dengan hati-hati menempatkan beberapa arai sihir pertahanan kecil di pintu masuk sebagai keamanan. Kemudian nyala api biru keluar dari tangannya dan menyulut Anglo yang menggantung di tengah tenda. Api biru kecil dan berkedip-kedip. Meskipun ada api, tenda itu masih dipenuhi dengan kedinginan, semuanya terasa menyeramkan sekali. Ho, ho, hu ho. Tawa penyihir misterius itu terdengar seperti burung hantu. Cahaya serakah bersinar di matanya saat dia menatap mayat di tanah. Dia berbicara pada dirinya sendiri dengan sedikit penyesalan. Sayang sekali kita tidak menangkapnya hidup-hidup. Tapi untungnya aku mendapatkan sihir undead, mungkin aku bisa mengetahui rahasia untuk mengalihkan kekuatan dari membedah mayatnya. Ho ho ho. Setelah mendapatkan rahasia ini, aku mungkin bisa menembus kemacetan peringkat bintang 4 yang telah menahan aku selama bertahun-tahun dan maju ke peringkat bintang 5. Naik ke peringkat bulan tidak akan menjadi mimpi lagi. Ho ho ho. Dia tertawa dengan suara serak. Membungkukkan punggungnya dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia menyentuh baju besi di mayat dengan jari seperti bambu yang layu dan hendak melepasnya dan mulai membedah. Tetapi ketika dia membalikkan mayat itu dengan keras sehingga benda itu menghadap ke atas dan meletakkan jarinya di gesper baju zirah, senyumnya membeku dan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajahnya. Meskipun penyihir misterius itu kuat dan bijaksana, dia gemetar ketakutan. Itu bukan karena dia penakut. Siapapun akan panik jika mereka melihat mayat tiba-tiba tersenyum pada mereka. Saraf penyihir bereaksi secara normal. Kamu. Tidak mungkin. Kamu masih hidup. Si penyihir berteriak seolah-olah dia melihat hantu, tetapi dia dengan cepat menggigil ketakutan. Apa yang akan terjadi ketika seorang prajurit monster sedekat itu dengan penyihir yang tidak berdaya? Wajah penyihir itu berubah pucat. Awan tebal energi muncul entah dari mana dan mulai menyebar ke seluruh tenda dengan cepat. Penyihir itu ingin melindungi tubuhnya, seperti seorang lelaki malang yang tenggelam akan mencoba memanjat sepotong kecil kayu mengambang. Bagi seorang penyihir, mereka harus melindungi tubuh lemah mereka dengan kekuatan sihir mereka, itu hampir merupakan reaksi yang tidak disengaja. Serangkaian suku kata tidak jelas melayang keluar dari mulutnya, tapi... Bam! Satu pukulan dari Fei telah menghentikan upaya penyihir untuk melindungi dirinya sendiri. Nyanyian sihir rendah terputus, seolah-olah seseorang mencekik ayam jantan berkokok. Selanjutnya, awan hitam energi tiba-tiba menghilang. Mulut penyihir itu terbuka lebar. Air liur transparan dan ludah putih menyembur keluar dari mulutnya yang telah melantunkan mantra sihir agung sedetik sebelumnya. Seperti seorang perawan yang diserang, sebuah ekspresi yang tidak percaya muncul di wajahnya ketika dia memegang erat-erat salah satu bagian tubuhnya. Sial, jadi kemaluan benar-benar bagian terlemah dari pria. Fei tertawa ketika dia melayangkan tinjunya tanpa malu-malu. Meskipun dia tertawa, dia tidak lupa untuk mengambil kesempatan itu, dia melompat dan menendang kemaluan penyihir lagi. Tubuh penyihir itu menegang setelah tendangan itu. Geraman serak yang dalam mirip binatang buas yang sekarat datang dari tenggorokannya dan dia jatuh ke tanah. Jubah hitam jatuh dari tubuhnya dan wajah kurus seperti tengkorak muncul. Dia begitu pucat dan kurus sehingga kulitnya meregang ketat di atas tengkoraknya. Bahkan tidak ada satu rambut pun tumbuh di kepalanya. Karena pemukulan bagian tubuh vital, wajah penyihir peringkat bintang 4 yang malang berubah dari putih menjadi hitam, lalu menjadi hijau. Penyihir peringkat bintang 4 yang kuat itu merobek karena rasa sakit. Dia berjongkok seperti udang yang dimasak dan berguling-guling di tanah, tetapi pingsan dengan cepat. Sial, pura-pura mati seperti aku. Fei tidak bisa percaya bahwa dia mengalahkan penyihir bintang 4 ini dengan mudah. Untuk memastikan bahwa kerangka manusia ini tidak berpura-pura pingsan, dia berjalan ke penyihir. Setelah berpikir selama beberapa detik, dia meludah dan dia tersenyum jahat ketika menendang kemaluan penyihir lagi. Krek, Fei mendengar suara ringan, itu terdengar seperti semacam telur hancur. Sepertinya dia benar-benar pingsan. Fei merasa lega. Saraf tegangnya rileks saat tekanan pada pikirannya menghilang. Dia merasa jauh lebih nyaman dan duduk di tanah saat dia mengambil napas dalam-dalam. Segalanya berjalan begitu lancar, itu jauh melampaui harapan Fei. Selama pertempuran, setelah melihat penampilan pemanah yang kuat musuh,
Fei tiba-tiba punya ide, memalsukan kematian. Dia memiliki lapisan baju besi logam berat, dan juga bisa memanggil baju besi tingkat 12 barbarian, terutama bulu kutub utara di gigi kutub utara. Armor itu memiliki 1 ton pertahanan, dengan 2 lapis zirah, bertahan hidup di bawah panah tidak akan menjadi masalah besar. Selanjutnya, hanya jika Fei bisa masuk ke pangkalan musuh dan menyelinap menyerang penyihir bintang 4, ia memiliki peluang 50-60% untuk mengalahkan penyihir yang kuat itu. Fei khawatir tentang bagaimana mendekati penyihir musuh untuk menyelinap dan menyerang, yang ia tahu bahwa penyihir itu benar-benar malang, dan sedang mencari kematiannya sendiri. Dia memerintahkan para prajurit untuk membawa tubuh Fei ke tendanya dan ingin membedah tubuh Fei. Bersambung.